Salam sukses untuk pemirsa Eko Suhas Official YouTube Channel. Pada kesempatan ini, saya Eko Suhasaryo, praktisi di bidang Human Resource Development and Management, akan sharing tentang proses dan penggunaan hasil Assessment Center. Sebelum dilanjutkan, silakan klik subscribe. Terima kasih Anda telah subscribe YouTube channel ini. Baik, kita mulai. Salah satu kunci untuk mendukung keberhasilan organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan dan tantangan yang ada, dibutuhkan adanya sebuah metode untuk mengelola sumber daya manusia yang sekaligus mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Dalam aplikasinya, metode tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan saat ini, Assessment Center telah dimanfaatkan secara luas sebagai salah satu metode untuk mendukung dalam mengimplementasikan pendekatan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Assessment Center adalah sebuah proses penilaian berbasis kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi, metode, dan alat ukur atau disebut multi-methods atau multi-tools oleh lebih dari satu penilai atau multi-rater. Sebelum mengembangkan proses Assessment Center, perlu mengidentifikasi terlebih dahulu adanya kebutuhan untuk melaksanakan Assessment Center bagi organisasi. Kemudian memperjelas tujuan dari Assessment Center yang akan dilaksanakan, yang kemudian dibuat dalam suatu pernyataan kebijakan organisasi terkait dengan Assessment Center. Tahap awal dari proses Assessment Center adalah menyusun kamus kompetensi. Kamus kompetensi adalah kompilasi dari berbagai kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Ini merupakan tahapan yang sangat penting, mengingat kamus kompetensi akan menjadi acuan dalam melakukan penilaian kompetensi. Setelah kamus kompetensi tersedia, maka dilanjutkan dengan menyusun standar kompetensi jabatan, yaitu kompetensi dan tingkat atau level kompetensi yang dipersyaratkan agar pemegang jabatan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kemudian untuk menyusun metode dan alat Assessment Center, baru dapat dilakukan setelah tersedia kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan. Karena pada prinsipnya, kita belum bisa menentukan metode dan alat ukur sebelum kita tahu apa yang akan diukur dan standar yang akan diukur. Dalam membuat metode dan alat, harus diingat prinsip dalam Assessment Center, yaitu multi-methods atau multi-tools. Artinya, setiap kompetensi harus diukur oleh lebih dari satu metode atau alat. Setelah kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan, metode dan alat Assessment Center telah tersedia, langkah selanjutnya adalah menyiapkan penilai atau disebut asesor. Pada saat pertama kali akan menyelenggarakan kegiatan Assessment Center, maka asesor perlu untuk mengikuti pelatihan atau briefing. Hal ini penting agar semua asesor memiliki interpretasi yang sama terhadap kamus kompetensi yang ada, memahami standar kompetensi dari pegawai atau asesi yang akan dinilai, menguasai timetable kegiatan Assessment Center yang akan dilaksanakan, juga mampu menggunakan dan menginterpretasikan metode dan alat yang akan digunakan, dan juga mampu membuat laporan hasil Assessment Center sesuai standar yang ditetapkan oleh penyelenggara Assessment Center. Meskipun para asesor merupakan asesor yang telah berpengalaman mengakses di berbagai organisasi, training atau briefing asesor tetap diperlukan karena kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan, dan metode atau alat yang digunakan belum tentu sama. Sebelum hari H pelaksanaan Assessment Center, maka peserta Assessment Center atau disebut asesi juga harus mendapatkan briefing terkait kegiatan Assessment Center yang akan mereka ikuti.
Briefing ini sangat penting agar asesi dapat menunjukkan level kompetensi terbaiknya mereka. Sayangnya kegiatan ini seringkali tidak dilaksanakan, sehingga menjadikan level kompetensi yang didapat bukan level kompetensi terbaiknya asesi. Dalam briefing perlu dijelaskan tentang assessment center, kompetensi yang akan dinilai, dan juga indikator perilaku masing-masing level pada masing-masing kompetensi. Standar kompetensi sesuai dengan jabatan asesi, metode dan alat yang akan digunakan dalam proses assessment center, serta hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh asesi. Setelah asesor dan asesi siap, selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan assessment center, yaitu proses pengambilan data atau data intake, yang waktu pelaksanaannya bisa 1-2 hari, tergantung dari metode dan alat yang digunakan, dan juga tujuan dari diselenggarakannya assessment center. Setelah tahap pengambilan data selesai, maka asesor secara individual melakukan analisa dan interpretasi terhadap data-data hasil assessment center dari masing-masing asesi. Data-data yang telah dianalisa akan menghasilkan evidence yang akan dicocokkan dengan indikator perilaku dari masing-masing level pada masing-masing kompetensi yang ada di kamus kompetensi, sehingga dapat ditentukan level kompetensi dari masing-masing asesi. Selanjutnya, semua dokumen dan hasil analisa yang dilakukan masing-masing asesor secara individual dibawa ke meeting asesor untuk dibahas bersama-sama. Meeting asesor merupakan tahapan penting untuk memenuhi salah satu syarat assessment center, yaitu multi-rater. Dan penetapan level kompetensi final dari masing-masing asesi dilakukan di meeting asesor. Setelah semua kompetensi diperoleh levelnya dengan didukung eviden yang sesuai, maka tahap berikutnya adalah menyusun laporan hasil assessment center. Laporan hasil assessment center biasanya terdiri dari individual report yang disusun oleh asesor yang nantinya akan disampaikan kepada asesi melalui proses feedback. Dan manajemen report yang disusun oleh penyelenggara assessment center dan digunakan untuk kepentingan fungsi-fungsi sumber daya manusia atau kepegawaian. Setelah laporan hasil assessment center dalam hal ini adalah individual report telah siap, maka langkah berikutnya adalah menyampaikan kepada asesi melalui proses feedback. Pada saat proses feedback hasil assessment center, pemberi feedback harus menjelaskan hasil assessment center secara keseluruhan, termasuk memberikan saran-saran pengembangan, baik melalui aktivitas kerja, pelatihan, maupun buku-buku bacaan. Saran pengembangan tidak hanya diberikan untuk yang level kompetensinya masih di bawah yang dipersyaratkan, tetapi juga yang sudah memenuhi persyaratan untuk level jabatannya namun belum memenuhi syarat untuk satu level jabatan di atasnya. Siapa yang memberikan feedback? Ini bisa dilakukan oleh asesor atau atasan langsung. Lebih disarankan adalah atasan langsung, mengingat peran atasan langsung pada tahap berikutnya adalah sebagai pembimbing atau coach bagi bawahannya dalam proses pengembangan kompetensi. Bila yang memberikan feedback adalah atasan langsung, maka setelah feedback bisa langsung bersama-sama dengan bawahannya mendiskusikan rencana pengembangan kompetensi atau ICDP, Individual Competency Development Plan dari bawahannya. Untuk keperluan pengembangan kompetensi, bisa melalui proses coaching yang dilakukan oleh atasan langsung atau dengan mengikuti training-training yang sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Dalam hal ini lebih disarankan atasan langsung melakukan coaching karena jauh lebih efektif untuk proses pengembangan kompetensi bawahannya. Sudah barang tentu atasan langsung yang akan memberikan feedback dan coaching perlu dilatih terlebih dahulu melalui proses training yang terkait dengan bagaimana memberikan feedback hasil assessment center dan bagaimana melakukan coaching untuk pengembangan kompetensi. Untuk manajemen report lebih bersifat konfidensial, terbatas untuk bagian sumber daya manusia atau kepegawaian.
Dalam manajemen report akan menyajikan gap kompetensi baik secara individual maupun kelompok. Dengan data ini akan berfungsi untuk menentukan pengembangan kompetensi masing-masing individu maupun untuk menentukan prioritas pengembangan kompetensi untuk suatu kelompok atau unit kerja. Intervensi pembelajaran dan pengembangan pegawai yang didasarkan pada kompetensi akan lebih terarah, efektif, dan efisien. Pada saat yang sama, perancang pembelajaran atau pengembangan dapat dengan mudah mengambil kompetensi sebagai dasar untuk mendesain program pembelajaran atau pengembangan. Untuk pengembangan kepemimpinan, kompetensi memberikan roadmap dalam mengejar kepemimpinan yang unggul. Bagian sumber daya manusia dapat menilai pemegang pekerjaan dan membantu mereka membuat rencana pengembangan individu yang akan memandu pengembangan kompetensi yang lebih jelas tujuannya dan lebih sistematis. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan kepemimpinan dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Selain itu juga akan dihitung job person match pada jabatannya asesi saat mengikuti assessment center. Kemudian juga akan dihitung job person match pada seluruh jabatan pada tingkatan yang sama, sehingga dapat dilihat jabatan yang lebih memiliki kesesuaian dengan asesi. Namun, hal ini hanya bisa dilakukan apabila dalam kamus kompetensi juga memasukkan kompetensi-kompetensi khusus untuk masing-masing jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Dari data ini sangat powerful untuk digunakan dalam proses mutasi atau rotasi. Kemudian, job person match pada seluruh jabatan satu tingkat di atasnya juga dihitung. Ini merupakan job person match proyeksi, sehingga dapat dilihat apakah yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Bila ya, juga akan dapat dilihat pada jabatan mana yang lebih sesuai. Umumnya, kita akan menemukan adanya gap untuk beberapa kompetensi, sehingga apabila akan disiapkan untuk jabatan satu tingkat di atasnya, masih diperlukan program pengembangan kompetensi. Dan ini biasanya akan menyatu dengan program talent management. Data-data yang tersaji pada manajemen report juga akan menjadi salah satu bahan yang akan digunakan dalam menyusun talent pool. Demikian sharing dari saya tentang proses dan penggunaan hasil assessment center. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari saya. Dan bila pemirsa menyukai video ini, klik like dan silakan di-share. Jelajahi video-video lain dari EcoSUAS Official YouTube Channel yang berisi sharing tentang Assessment Center dan Kompetensi Development, Technical Kompetensi Assessment, dan Human Resources Management. Terima kasih. Salam sukses untuk pemirsa EcoSUAS Official YouTube Channel.